Kondisi finansial seseorang itu ditentukan dari sekarang. Kalau misalnya kalian mengelola keuangan dengan baik, maka kalian akan menikmati hasil yang manis di masa depan nanti. Nah, kalau kalian mengelola keuangan dengan buruk, maka nanti kalian akan menghadapi kiamat finansial di masa depan. Kalau kalian nih generasi muda terutama, dan kalian memang belum merasa penting banget nih untuk mengelola keuangan. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai kalian terkena jebakan finansial atau bisa disebut financial trap. Kalian mau tahu penjelasan lebih lanjut tentang financial trap? Simak terus di BTS hari ini dengan saya Putri Manggiasih. Financial trap adalah jebakan uang yang bisa berdampak terhadap pengelolaan keuangan yang buruk. Ya, nantinya kalian di masa depan bakal merasa dampak buruk banget nih dengan kalian melakukan atau terkena dengan jebakan finansial ini. Apa sih salah satu contohnya? Misalnya kalian membeli smartphone terbaru karena ngikut-ngikut teman atau ngikutin tren padahal tidak sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Apalagi kalau kalian memang membela-belain untuk membeli suatu gadget ini dengan misalnya apa nih, hutang kan udah gampang banget nih, misalnya kalian pakai kartu kredit atau pakai pinjaman online. Nah, itu kan. Jadi mengeluarkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan, dibela-belain banget sampai misalnya 1 bulan kalian harus nyicil misalnya let's say 2 juta rupiah. Padahal gaji kalian misalnya 5 juta. Nah, menurut kalian worth it atau tidak? Dari 5 juta itu kalian masih harus menyisihkan 2 juta untuk cicilan smartphone ini. Itu yang bisa dikatakan bahwa salah satu kegiatan yang bisa ujung-ujungnya nanti kalian bisa mendapatkan atau terjebak di financial trap ini. Kenapa seperti itu? Misalnya kalau misalnya kalian memang benar-benar tidak bisa membayar atau kalian telat terus bayar denda. Nah, itu makanya dikatakan sebagai jebakan uang. Bagaimana caranya kalian terhindar dari financial trap ini? Yang pertama adalah lunasi segera hutang kalian. Jangan sampai kalau kalian telat untuk membayarnya atau malah tidak membayar. Sejatinya kalau kalian sudah mendapatkan gaji, maka hal yang pertama kalian lakukan adalah membayar hutang-hutang kalian. Cicilan apa. Nah, itu yang harus pertama kali dilakukan. Yang kedua adalah memiliki cash flow keuangan yang sehat. Ada pepatah yang mengatakan bahwa janganlah kalian menabung setelah kalian melakukan beberapa pengeluaran yang banyak. Tapi bagaimana caranya kalian bisa save money dulu sebelum kalian mengeluarkan biaya-biaya. Mungkin tadi yang pertama sudah mengeluarkan cicilan hutangnya. Selanjutnya adalah kalian bisa menabung beberapa persen dari pendapatan kalian supaya kalian bisa save money kalian untuk kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga adalah pisahkan rekening tabungan dan rekening pengeluaran. Nah, biasanya nih setelah kalian melakukan yang kedua, memang kalian harus save ke rekening yang memang kalian sudah tuju. Misalnya kalian mau di tahun ini misalnya mau tabungan pendidikan anak, kalian bisa bikin tabungan pendidikan anak. Kalau misalnya kalian next year-nya mau umroh, mungkin kalian bisa bikin tabungan umroh. Mau naik haji, tabungan haji bisa. Jadi sesuaikan dengan rekening ini, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau pendidikan anak atau haji, bisa memiliki tabungan 2 ini. Itu misalnya ya. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah save money-nya ke rekening tersebut, kalian kalau sudah ada kebutuhan yang lain atau yang mendesak sudah mempunyai rekening tabungan yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga adalah yang keempat adalah prioritaskan pengeluaran kalian. Nah, kalau misalnya sudah udah di save money-nya, udah bayar utang, yang keempat adalah prioritaskan pengeluaran kalian. Jangan sampai kalian melakukan pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Pada dasarnya kebutuhan manusia ini ada primer, ada sekunder. Kalau misalnya primer itu adalah seperti belanja bulanan atau kebutuhan rumah seperti bayar listrik, bayar PAM atau bayar air ya itu kan. Jadi itu yang harus dilakukan pengeluarannya. Tapi kalau misalnya kalian mau self reward atau mau staycation atau mau liburan, nah itu bisa dilihat lagi apakah memang sudah ada budget sisanya dari yang tadi saya sebutkan 1, 2, 3 itu. Nah,
Kalau misalnya ada ya monggo, tapi kalau misalnya belum, mungkin bisa direm-rem dulu untuk pengeluaran yang tidak perlu. Yang terakhir adalah hindari impulsive buying. Ini apa sih impulsive buying? Misalnya kalau kalian di weekend terus pergi jalan-jalan sama keluarga, terus ngeliat ada pameran, ada diskon 50% atau buy one get one. Nah, kadang-kadang nih kalau ibu-ibu suka, wow, diskon, waktunya ini membeli. Padahal sebenarnya di rumah sudah banyak stoknya, ya kan? Nah, itu yang harus direm-rem. Jadi jangan sampai kalian membuang sesuatu yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan sebenarnya. Itu dia 5 langkah gimana caranya kalian terhindar dari impulsive buying. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa dipraktekkan ke kehidupan kalian masing-masing. Jangan lupa di like dan komen untuk materi BTS hari ini. Saya Putri Mandiasi, pamit.